Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balapulang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Balapulang. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka diseminasi dan penyebaran pemahaman budaya positif oleh CGP Angkatan 9 yaitu Ibu Weni Adining Tias Dewi SPD MPD. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankanlah terlebih dahulu saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Acara yang ketiga, penyampaian materi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Ibu Weni Adining Tias Dewi SPD MPD. Acara yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah diseminasi dan penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Balapulang oleh CGP Angkatan 9 Ibu Weni Adining Tias Dewi SPD MPD. Kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Balapulang yang akan disampaikan oleh Ibu Wakakesiswaan kepada yang terhormat Ibu Teteki Puji Astuti SPD MPD. Dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga bisa mengikuti kegiatan diseminasi dan penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Balapulang dengan diseminator Ibu Weni Adining Tias Dewi SPD MPD CGP Angkatan ke-9. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Ibu Weni Adining Tias Dewi yang sudah menjadi calon guru penggerak Angkatan 9. Semoga kedepannya bisa menjadi pemimpin ya, yang diharapkan dan yang amanah. Pada saat ini Ibu-ibu kita akan mendengarkan, dan Bapak-bapak kita akan mendengarkan penyebaran pemahaman budaya positif dari Ibu Weni. Semoga apa yang disampaikan bisa kita pahami dan bisa kita maknai, kemudian bisa kita jalankan dalam kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Balapulang. Kemudian kami juga berpesan kepada Ibu Weni selaku CGP ya, calon guru penggerak berarti harus bergerak terus yang positif, kemudian menjadi teladan bagi Bapak Ibu guru semua ya. Jangan lupa selalu memperhatikan peserta didiknya. Kemudian untuk teman-teman semua yang belum menjadi calon guru penggerak, monggo kalau berminat ya untuk mengikuti jejaknya Ibu Weni ya sebagai calon guru penggerak, kemudian bisa lolos sebagai kepala sekolah ya. Amin.
Jeh, monggo Bu Rohmi ya, monggo masih bisa kan Bu Rohmi ya, Bu Trinetno ya, ya Bu Yeti dan lain-lain lah. Ya. Monggo mengikuti gerak, dan di samping saya ini juga sudah Ibu Sadiati CGP 10. sudah masuk CGP angkatan 10. Selamat Ibu Sadiati. Ya, kalau saya sendiri sudah terlalu tua ya, umurnya sudah melampaui sehingga tidak bisa menjadi CGP. Tidak apa-apa, tetapi tetap semangat ya, semangat dalam bekerja. Ya itu saja. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ibu ini bisa kita pahami, kemudian bisa memajukan mutu atau kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Balapulang. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Teteki atas sambutannya. Semoga kita dapat memahami dan melaksanakannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang ketiga langsung yaitu diseminasi dan penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Balapulang oleh CGP Angkatan 9 Ibu Weni Adining Tias Dewi SPD MPD. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sadiati dan Bu Teteki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Teteki selaku Waka Kesiswaan dan Bu Sadiati selaku Waka Humas, serta Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Balapulang yang saya cintai dan banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam rangka diseminasi dan penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Balapulang oleh saya sendiri, Weni Adining Tias Dewi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tegal. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan mengenai diseminasi penyebaran budaya positif di SMA Negeri 1 Balapulang. Sebelumnya kita main ice breaking dulu, Bu. Iya, biar semangat. Atau mau langsung saja? Ice breaking dulu ya. Baik, ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Saya bagi 5 kelompok, Bapak Ibu. Kelompok 1, kelompok 2 dari Bu Yeti, Bu Rohmi, dan Bu Retno. Kelompok 3 kejauhan ya, maaf. Berarti 22. Tadi Bu Sadiati, Bu Teteki kelompok 1, Bu Yeti dan Bu Rohmi kelompok 2. Kelompok 3-nya Bu Retno dan Bu Jeki. Oh iya, Bu Yeti. Kelompok ini udah kelompok 3 ya, kelompok 4, kelompok 5-nya ini. Ya, siap. Untuk kelompok pertama itu kata-katanya wak, ya, wak, WAK, wak ya Bapak Ibu ya, wak, ya. Untuk kelompok kedua, wik, seneng A-I-U, berarti ini wuk, A-I-U, wek. Yang terakhir, wow, besar ya Bapak Ibu ya. Siap ya, kelompok 1, wak, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti saya acak ya Bapak Ibu ya. Siap? Siap? Are you ready? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yuk, siap. Ayo kita fokus, konsentrasi. 2, 4, 5, 1, wak, 2, 3, 5.
Terima kasih. Semangat. Iya, semangat sekali untuk Bu Sanjati. 5. 2. 5. 4. 3. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Luar biasa sekali semangat hari ini Bapak Ibu. Baik, langsung ya Bapak Ibu untuk pemaparan hari ini. Budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Selanjutnya, untuk konsep dasar budaya positif itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Pernah dengar kata-kata restitusi belum Bapak Ibu? Belum ya, nanti kita bahas di pemaparan selanjutnya. Keyakinan kelas, sudah pernah dengar? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi tentang 5 posisi kontrol guru. Yang selanjutnya terakhir itu ada segitiga restitusi. Biasanya guru kalau ada persoalan siswa yang bermasalah pasti dengan cara untuk mendisiplinkannya dengan cara apa Bapak Ibu? Memberikan hukuman ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti kita belajar apakah memberi hukuman itu tepat atau tidak diterapkan di sekolahan ya. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik. Ini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman Setuju. hukuman dapat Kalau gimana? mendidik setuju, tapi kalau menyakiti tidak setuju. Oke. Gimana Bu Tetaki? Ya, kalau sifatnya mendidik itu ya tidak apa-apa, tapi kalau sifatnya menyakiti ya tidak boleh. Oh begitu, kasih plus Ya. buat Bu Teteki. Luar biasa sekali Bu Teteki. Ada lagi Bapak Ibu, ada yang setuju atau tidak setuju tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo. Tadi Bu Teteki setuju Bu? Iya, bisa setuju, bisa tidak. Karena dulu saya dihukum ya, pernah dihukum malah lari katak waktu olahraga ya. Karena Masih terngiang ya? Iya. Kenyataannya saya juga malah sekarang bisa menjadi pegawai ya. Maksudnya tidak apa yang saya cita-citakan, orang tua cita-citakan itu ya bisa terlaksana kalau anaknya itu pengen bekerja dan bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya itu juga dulu nggak lepas dari Hukuman. Iya. Dan dulu saya malah pernah ditampar pakai penghapus yang bukan cuma dikeplak, bukan ditampar ya. Pelan ya, Bu, ya? Seret gitu ya. Penghapusnya itu kan masih pakai kapur itu ya. Iya, itu juga guru olahraga. Aduh, saya guru olahraga. Saya guru olahraga Bu Teteki. Iya, guru olahraga. Ya, karena tidak hafal ukuran lapangan voli. Ya, saya masih ingat ya. Ya. Tapi itu menjadikan saya pemacu kalau saya Untuk lebih baik lagi, untuk Untuk lebih baik sukses lagi lagi. ya Bu ya. Ya. Berarti Terima kasih. hukuman yang positif ya Bapak Ibu ya, bukan hukuman yang negatif atau mengandung kekerasan. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Ibu, Bapak? Setuju. Setuju. Baik, baik, setuju. Ya, selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Saya pengen tahu alasannya nih. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan mengapa Bapak Ibu guru memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, silakan. Cepat Mencuci. hadiah. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi menurut saya kalau siswa belajar kemudian diberi penghargaan sekecil mungkin, misal mereka
mendapatkan nilai yang bagus, kemudian diberikan plus saja, mereka sudah bahagia. Jadi motivasi belajar mereka akan meningkat walaupun penghargaan sekecil apapun. Jadi dengan memberikan penghargaan, siswa itu bisa lebih termotivasi untuk belajar. Terima kasih, applause buat Bu Ceki. Bu Ceki. Gini penghargaan ya buat Bu Ceki. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya. Ya, ini. Untuk mewujudkan disiplin positif, kita harus memahami teori kontrol atau teori pilihan. Jangan salah menyebutkan ya Bapak Ibu ya. Teori kontrol atau teori pilihan. Pak Faisal bisa menyebutkan teori kontrol. Oh ya, terima kasih Pak Faisal. Pinter lah ya. Hebat Pak Faisal, tidak meleset. Ya, baik. Harus memahami teori kontrol dan teori pilihan. Di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang dapat mengontrol orang lain ya hanya dirinya sendiri. Paham ya Bapak Ibu ya, sampai sini ya. Bukan orang lain yang mengontrol, tapi diri sendiri yang mengontrol. Selanjutnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tujuan itu harus ada motivasi atau teori motivasi. Di sini tujuannya apa? Nah, untuk mencapai tujuan teori motivasinya ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Yang intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, setelah memahami teori motivasi, kita akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya seperti religius, disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dan lain sebagainya. Kalau misalkan zaman sekarang ini kan kurikulum merdeka, tujuannya kan berarti apa? Tujuan ini untuk memperoleh tujuan nilai-nilai kebajikan universalnya apa? Profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu disebutkan semuanya, Bapak Ibu sudah hafal sekali tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu ada posisi kontrol guru. Di sini guru yang pertama posisinya sebagai penghukum. Penghukum, saya juga selama menjadi guru saya pernah di posisi ini, bahkan sekarang juga saya di posisi ini. Selama berpartner dengan Bu Teteki di kesiswaan, saya sama Bu Teteki jika ada siswa yang terlambat, saya di posisi ini Bapak Ibu sebagai posisi penghukum, ngomel-ngomel, memarahin anak. Ini posisi saya saat ini. Saya pengen berubah Bapak Ibu. Nah, ini posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Posisi sebagai manajer itu merupakan impian dari semua guru saat ini Bapak Ibu. Untuk posisi yang penghukum, pembuat rasa penghukum itu posisi yang paling rendah Bapak Ibu. Jadi sekarang kita harus posisinya di posisi manajer. Nanti saya terangkan lagi. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah siswa atau murid, kita menggunakannya dengan segitiga restitusi. Tahapan-tahapannya ada memvalidasi identitas, yang kedua validasi alasan atau kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah itu semuanya ini sudah terlaksana, maka kebutuhan dasar manusia itu akan terpenuhi seperti bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan diterima, kesenangan dan kebebasan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita bermain kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Yang pertama kita bagi kelompok Bapak Ibu dua-dua, satu kelompok 2 orang berpasangan. Silahkan siapa? Ya, berpasangan. Ya, Kepal tangan. gak apa-apa. Ya. Lanjutnya ada A dan B. Anda dan teman Anda. Siapa yang mau pada posisi A dan siapa yang berada di posisi B? Silahkan Bapak Ibu. Lagi beng ini, gini, kepal-kepalan gini. Sobeklah, cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Misalkan pakai sobekan. Sobekan ya Bapak Ibu ya. Monggo. Oh sudah ada.
Aku yang merayu maaf. Di sana merayu Ini pura-puranya kertas. Aku merayu aja ya. Baik Bapak Ibu, setelah mendapat secari kertas itu boleh Bapak isi dengan benda yang berharga atau sesuatu yang berharga. Misalkan benda yang berharga bagi Bapak Ibu guru, Cincin. apa-apa, emas, Ya. boleh, uang, boleh. Hal sesuatu yang sangat berharga, anak, suami, misalkan ya Bapak Ibu ya. Silakan monggo ditulis. Setelah uang apa cincin? suami berharga tidak Bu Widi? Berharga sekali kan. Kalau kita tidak punya suami bagaimana kita? Kita nggak dapat jatah bulanan Ibu. Betul atau tidak Ibu? Oh betul kan? Betul Bapak suami? Oh betul sekali. Ya. Setelah itu teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga membuka kepala tangan yang tangan A. berarti Bagaimana caranya? Di sini caranya bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, menggelitik juga boleh Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Terserah Bapak Ibu. Mau disuap boleh, mau disuap juga boleh. Terserah Bapak Ibu semuanya. Bagaimana caranya membuka kepalan dari temannya? Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu. Silakan. Lima, caranya gimana terserah. Terserah Bapak Ibu. Tolong dong minta ini. Suaminya Bu Widi mau direbut bisa boleh tidak? Direbut. Oh, nggak mau. Dirayu lagi sampai diberikan. Silakan. Silakan direbut. Bu Kori mau direbut boleh nggak? Saya gledek-gledek tetap. Oh ya enggak. bisa Enggak. Tetap ya Bu ya. Iya, Bu, saya jangan ini anak saya Dirayu dulu. terus Bu Iza rayu Pak Iza. Boleh, boleh mengancam. Ini menghati boleh. Boleh. Silakan. bisa dijual Ini kepala tangannya tidak berubah. dengan jengkel saya bisa merayu, saya nggak mau jadi. nggak bisa ini punya saya nggak bisa nggak boleh Saya merayu aja. Oh ya. ini buat Sudah ada yang berhasil Bapak Ibu. Oh Bu Iza berhasil. Ya. Bisa hati-hati dan Bu Teteki sudah berhasil. Belum. Belum. Oh belum. Ya. Oh tetap berhasil. Itu berpendirian kuat ya Bu. Ya. Maunya apa Bu Yeti? Oh iya. Ini Bu Retno membujuknya dengan apa? ada artinya Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik. Beli aplaus buat semuanya. tapi nggak berhasil nggak berhasil Bapak Ibu yang berhasil membuka kepalan siapa? Saya. Bu Siska sama Bu Iza ya. Yang lainnya tidak berhasil. Yang berhasil itu bagaimana Ibu? Coba. Terima kasih atas apa yang diberikan kepada saya. Saya berhasil mengambil sesuatu yang berharga dari Bapak Faisal, yaitu dengan cara saya mencoba merayunya lirikan matanya dengan kekerasan. Ya, Pak Faisal punya uang 50.000, kemudian saya meminta atau pinjam uangnya 50.000, nanti tak kembalikan 100.000. Saya memberikan uangnya kepada saya dengan sukarela. Oh, ya, terima kasih. Berarti kasusnya Pak Faisal dan Bu Iza, Pak Faisal punya uang 50.000. Biar membuka kepala tangannya, Bu Iza merayu dengan dua kali lipatkan uangnya 50.000 jadi 100. Akhirnya Pak Faisal
menyerahkanlah itu yang berharga. Ya, baik. Terima kasih. Kalau yang tadi keke siapa lagi keke? Bu Yeti, Bu Yeti, monggo. Keke. Ya. Saya dirayu, maaf tadi saya tetap nggak boleh untuk keperluan saya diminta buta teki karena prinsip saya akan memberikan barang berharga saya itu untuk yang orang yang tidak mampu. Saya lihat kalau yang minta ini orang mampu atau istilahnya sudah berada, saya tidak akan memberikannya. Ini saya berikan kepada orang yang tidak mampu atau di bawah saya minimal. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Aplaus buat Bu Sadiati. Ya, baik. Bapak Ibu tadi agar membuka kepalan itu berarti harus ada kesadaran dari yang mengepal tangan, yang melakukan kepalan. Kalau tidak sadar, pasti kan nggak akan membuka. Ya wes, saya sadar, soalnya dikasih 2 kali lipat uang. Oh ya, saya sadar. Kalau Bu Teteki mampu, ya baik. Berarti kalau yang tidak membuka kepalan mempunyai komitmen yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Apa gede cincin? Ya, selanjutnya Bapak Ibu untuk perubahan paradigma belajar. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, akan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini tadi sudah dijelaskan ada ilusi guru mengontrol murid. Berarti di sini kita sebagai guru itu tidak dapat memaksakan pilihan pada murid ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh memaksa. Selanjutnya untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menggunakan karakter. Di sini mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Murid merasa buruk tentang diri mereka karena guru cukup menggunakan suara halus tapi nyelekit. Ya paham Ibu ya? Caranya halus. Mbak Siska, ya kan caranya halus, cantik sekali. Kenapa datangnya terlambat? Gitu kan bisa kan? Pakai pertama caranya halus, tapi seterusnya nyelekit langsung gitu. Ya baik. Itu siapa ya Bu? Kita bukan. Ya. Kamu terlambat. Ya. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Tadi Bu Iza membujuk ya. Berarti kontrol, Pak Faisalnya dikontrol sama Bu Iza. Sadar tidak Pak? Sadar. Oh sadar. sadar. Ya. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kan orang dewasa seperti guru kan sukanya memaksa siswanya ya. Kamu harus nurut. Bapak Ibu guru nih sudah mengalami pengalaman yang banyak, sudah makan garam banyak seperti itu ya. Kamu nurut ya. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini ada stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, selanjutnya stimulus respon yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Baik Bapak Ibu. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku.
Apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengarkan kata-kata disiplin? Apa Bu? Kalau Bapak Ibu, Bu Siska, silakan Bu Siska. Oke, kalau menurut saya disiplin itu yang dikira saya taat dan patuh terhadap tanggung jawab yang dia punya. Ya. Baik, terima kasih Bu Siska. Beri aplaus buat Bu Siska. Disiplin menurut Bu Siska adalah patuh dan taat. Ada yang lain? Tidak, langsung. Nah, selanjutnya, disiplin dan hukuman apakah artinya sama atau beda? Mengapa? Berbeda. Berbeda. Bu Rohmi, kenapa Bu Rohmi? Karena tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Siska bahwa disiplin itu adalah perasaan atau patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang berlaku. Sedangkan hukuman itu adalah prosedur atau tindakan yang diberikan kepada seorang individu yang sudah melakukan pelanggaran. Jadi antara disiplin dan hukuman itu berbeda. Berbeda. Terima kasih. Terima kasih Bu Rohmi. Beli aplaus. Jawabannya luar biasa sekali Bu Rohmi. Ya, selanjutnya, ya di sini disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Baru tahu Bapak Ibu kalau disiplin itu artinya belajar. Saya juga baru tahu Bapak Ibu setelah belajar di modul 14, belajar di CKP, ternyata disiplin itu artinya belajar. Pikirannya saya tuh disiplin itu berarti nilai-nilai positif. Seperti itu, taat, patuh seperti yang disampaikan oleh Bu Siska. Ternyata disiplin itu artinya belajar, mungkin prosesnya ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Jadi berbeda ya Bu Rohmi tadi disiplin dan hukuman ya. Ya, lanjut. Ya. Teori motivasi perilaku manusia ada dua. Motivasi manusia ada ekstrinsik dan intrinsik. Tadi sudah dijelaskan di awal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh penerapannya ya Bapak Ibu ya. Misalkan murid kita datang ke sekolah pagi-pagi sekali. Kenapa anaknya itu datang pagi-pagi sekali? Ternyata anak itu takut untuk dihukum Bapak Ibu. Takut terlambat, takut dihukum, betul sekali. Nah, di sini berarti motivasinya ekstrinsik, motivasinya karena takut hukuman ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, murid datang pagi-pagi, ya, itu ingin mendapatkan imbalan, reward, punishment dari gurunya, pujian dari gurunya. Nah, ini nanti akan membuat teman-temannya iri kalau si A berangkatnya pagi hanya untuk mendapatkan imbalan. Nanti misalkan mendapat imbalan, hal ini dapat mematikan potensi anak. Jadi kalau misalkan datangnya telat, nggak dapat imbalan, nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa, gitu loh. Jadinya anak-anaknya akhirnya jadi malas, motivasinya jadi menurun Bapak Ibu. Selanjutnya motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid akan bertanya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan. Contohnya apa kira-kira Bapak Ibu? Murid datang pagi-pagi ke sekolahan karena apa? Yang terakhir, yang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti ada pada diri kita. Sudah Kira-kira mempunyai kesadaran. apa Bu? Sudah mempunyai kesadaran. Iya, jadi mereka itu yang datang pagi-pagi itu ya sudah mempunyai kesadaran sendiri bahwa harus disiplin, harus tertib supaya belajarnya itu menjadi lebih dipersiapkan dan
sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa gitu. Ya. Jadi sudah ada keinginan sendiri memang untuk disiplin dan tertib begitu. Ya. Matur nuwun Bu Teki. Ya, betul sekali. Keinginan untuk kesadaran dari diri sendiri ya Pak Bu Teki ya. Ya. Untuk belajar lebih baik lagi, untuk menjadi teladan bagi teman-temannya ya Pak Ibu ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kan? Oh enggak. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Tugas menjawab pertanyaan, ada tugas lagi nih Bapak Ibu nih. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Jelaskan. Mana? Bu Retno? Ya, silakan Bu Retno. Menurut saya motivasi yang mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita adalah motivasi ekstrinsik yang tadi disebutkan atau dijelaskan oleh Ibu ini, bahwa siswa datang pagi-pagi itu karena takut dihukum, takut terlambat, seperti itu Ibu. Ya. Terima kasih Bu Retno, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Strategi apa kira-kira Bapak Ibu selama ini untuk mendisiplinkan atau mendisiplinkan murid itu Ibu menggunakan motivasi apa? Tadi udah dijelaskan sama Bu Retno pakai motivasi ekstrinsik. Lah strateginya itu yang diterapkan untuk menanamkan disiplin itu kira-kira apa? Bu Yeti, monggo. Saya akan jawab barangkali kalau salah mudah-mudahan bisa Benarkan? Ya, kan. Salah satunya adalah menjadi teladan bagi murid-murid. Contohnya adalah ketika guru berangkat sekolah itu pagi-pagi. Kalau bapak ibu gurunya berangkat pagi-pagi, otomatis siswa-siswanya juga akan mengikuti. Itu sama. Ya, betul. Nah, Ya. Terima kasih Bu Yeti, luar biasa. Betul sekali Bapak Ibu. Strategi apa untuk menanamkan disiplin kepada siswanya? Yaitu guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik bagi muridnya. Kalau kita memberikan contoh yang buruk, berarti siswanya juga nanti mengikuti yang buruk juga. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Oh mohon maaf. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas sekolah Anda? Nilai-nilai kebajikan tadi kan ada nilai religius, mandiri dan lainnya. Kira-kira Bapak Ibu yang wali kelas mana ya wali kelas? Semuanya wali kelas ya Bapak Ibu ya? Bu Siska, Bu Sadiati? Bukan. Bu Widi, nilai-nilai kebajikan yang di kelasnya Bu Widi yang ingin ditanamkan misalkan pada murid apa? Nilai religius, apa tanggung jawab apa kira-kira? Mandiri, religius. Religius artinya Bu. Iya. Satunya. Dengan sholat duha. Ya, dengan mengawali atau Doa. sebelum pembelajaran pastinya dengan berdoa dulu. Kemudian membaca biasanya Tadarus. Guru agamanya kebetulan mengajarkan untuk membaca Asmaul Husna. Ya. Di antaranya itu. Kemudian setiap pagi sekolah kami juga mengadakan sholat Jumat. Duha. Programnya Soda Gembira. Iya, itu. Salah satunya Bu ini. Iya. Terima kasih Bu Widi, sama-sama. Sama-sama Bu Widi. Betul sekali. Nilai-nilai kebajikan yang ingin ditingkatkan di kelasnya Bu Widi adalah nilai religius. Nilai religius yaitu di kelasnya Bu Widi sebelum pembelajaran itu dengan membaca doa sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran ya Bu Widi ya. Setelah itu Bu Widi juga di kelasnya membaca tadarus ya Bu. Asmaul Husna, maaf saya ingatnya tadarus terus. Asmaul Husna baik. Dan di sekolah kami di SMA Negeri 1 Balapulang ada program unggulan ini sholat duha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa atau murid di SMA Balapulang dengan program apa yang bisa hati-hati? Program unggulannya namanya Soda Gembira deh. Soda Gembira singkatannya Bu. sholat duha membina karakter siswa. Oh, ulangi lagi. Sholat duha membina
generasi karakter siswa. Membina Karakter siswa. karakter siswa. Sholat duha. Sholat duha bersama atau sholat gembira ya Bu ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah Bapak Ibu? Keyakinan dan peraturan kelas adalah hal yang sama atau tidak Bapak Ibu? Monggo, kira-kira sama nggak? Keyakinan kelas itu Beda. beda. Monggo, siapa yang mau menambahkan? Ada? Peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah hal yang sama. Tadi ada yang menjawab berbeda. Ya, berbeda. Ada yang jawab salah? Berbeda semua ini. Ya, terima kasih, berbeda. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa sih tidak menggunakan peraturan kelas tapi menggunakannya keyakinan kelas di kelasnya Bapak Ibu? Kenapa sih? Tadi kan peraturan kelas dan keyakinan kan itu berbeda, ya kan? Berbeda. Dan sekarang Bapak Ibu tidak lagi menggunakan peraturan kelas tapi menggunakannya keyakinan kelas. Kenapa sih? Ya kalau keyakinan kan satu kelas itu mempunyai suatu keyakinan, misalnya kedisiplinan dalam kelas atau belajar bersama dalam kelas, itu suatu keyakinan dalam suatu kelas ya. Kalau Oke. peraturan kan dibuat oleh Tata tertib. oleh sekolah, itu peraturan di kelas. Oke. Itu saja. Nggih, matur nuwun Bu Kori, Bu Kori. Ya, selanjutnya next. Ini ada peraturan. Mengapa menggunakan helm? Nah, jawabannya untuk keselamatan dan keamanan. Nah, keselamatan keamanan itu nilai-nilai keyakinan. Selanjutnya, mengapa ada peraturan? Mengapa menerapkan 3M? Mencuci tangan, memakai masker, memakai apa? Sabun. Ya, itu 3M. Itu untuk menjaga kesehatan dan keamanan. Nilai keyakinannya. Mengapa datang tepat waktu? Nilai keyakinannya bertanggung jawab, menghormati orang lain. Baik. Nah, ini perbedaannya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jika peraturan kelas itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat negatif Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Peraturan keyakinan kelas terbentuk itu dengan adanya peraturan kelas. Ya, baik. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini kan untuk peraturan ada kata-kata dilarang. Tidak, itu kan berarti kan kalimat negatif. Nah, selanjutnya ini keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti untuk keselamatan dan keamanan. Baik Ibu, Bapak, untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, latar belakang suku. Itu bukan susu ya Bapak Ibu, mohon maaf, saya salah ketik itu, mohon maaf, bukan susu tapi suku. Berarti saya ngetiknya malam-malam itu Bu, Bapak Ibu, saya ngetiknya malam-malam jadinya keseleo jadi susu, mohon maaf. Suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita ice breaking lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, ice breaking yang kedua. Baik, yang gampang atau yang susah Bapak Ibu? Yang gampang. Yang gampang saja ya, yang ringan-ringan. Aslinya saya mau pakai gerakan
gerakan senam, tapi barangkali encok Bapak Ibu. Ya, ya, yang gampang aja. Berdiri Bapak Ibu, berdiri bisa, berdiri. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, are you ready? Oke. Ready? Ya, oke. Jika saya bilang selamat pagi, Ibu Bapak tepuk sekali. Jika saya mengucapkan selamat siang, berarti 2 kali tepuk. Selamat sore 3 kali. Baik Bapak Ibu. Siap? Siap? Oke. Selanjutnya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Siang. Sore pagi. Selamat malam. Wah, gak ada Bapak Ibu. Yang tepuk berarti tidak konsentrasi. Kalau selamat malam di instruksinya kan tidak ada. Saya menginstruksikannya kan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Untuk selamat malam tidak ada. Selamat malam berarti tidur sendiri-sendiri di rumah. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kalau keyakinan pernyataan positif, kalau yang peraturan berarti pernyataannya negatif. Tidak terlalu banyak, kata-katanya singkat Bapak Ibu, tidak yang keluar panjang itu, tidak. Ya. Karena kenapa? Kalau misalkan panjang kan tidak hafal ya Bapak Ibu ya, tidak mudah diingat. Kayak saya ini kan kalau misalkan kalimatnya panjang-panjang saya sering lupa Bapak Ibu. Jadinya kalau bisa yang simpel-simpel saja, mudah diingat dan dipahami sesuai kondisi di sekolahan. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi kegiatan kelas lewat curah pendapat. Ya, Bapak Ibu, saya telah melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan kelas 12 IPA 3 dalam pembelajaran PJOK. Itu saya laksanakan ketika tahun ajaran baru Bapak Ibu. Biasanya ke tahun ajaran baru saya membuat kesepakatan dengan anak-anak Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Ini saya menawarkan ke anak kesepakatan apa yang atau keyakinan apa yang ingin kalian sepakati di kelasnya kalian. Nah itu saya berdiskusi dengan anak-anak Bapak Ibu. Sebelumnya saya membagi piket Bapak Ibu. Kalau di olahraga kan ada piket untuk melakukan pemanasan dan piket untuk mengembalikan alat-alat olahraga. Ya, next. Nah di sini kita berdiskusi dengan anak-anak, setuju tidak, setuju tidak. Lah ini kesepakatannya. Ketika berdiskusi, anak-anak itu mengidentifikasi dulu peraturan tata tertib yang ada di kelas. Peraturannya apa? Misalkan apa? Kira-kira dilarang terlambat. Peraturannya yang di sekolah kan dilarang terlambat. Maka keyakinan kelasnya diubah menjadi kalimat positif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Masuk tepat waktu. Bu Siska? Masuk tepat waktu. Yang lainnya ada lagi hadir tepat waktu, menggunakan kalimat-kalimat yang lebih halus dan lebih positif. Ini yang ditentukan sama anak-anak. Anak-anak menuliskan keyakinan kelas dengan sticky note. Sticky note itu yang kertas warna-warni yang saya bagikan itu Bapak Ibu. Terus ditempelkan di papan tulis. Setelah anak-anak menempelkan di papan tulis, saya minta tolong salah satu anak untuk mengidentifikasikan ini yang kehadiran, ini yang kerapian, ini yang keindahan, dikelompokkan. Setelah dikelompokkan anak-anak memaparkan. Setelah memaparkan, anak-anak setuju, sepakat kita menyepakati keyakinan kelas seperti ini. Yang pertama, ini kesepakatan kelas 12 IPA 3 itu ditempel, selanjutnya ditempel di tembok. Ini kan dicetak pakai kanva. Pertama setelah
berdiskusi dan menyepakati. Setelah menyepakati, saya minta tolong salah satu anak untuk merangkum keyakinannya apa saja dan nilai-nilai apa yang akan ditingkatkan di kelas ini. Nah, muncullah seperti ini. Setelah muncul seperti ini, mereka ininya dicetak lalu ditempelkan di kelas atau ditaruh di figura. Yang pertama, kesepakatan kelas 12 IPA 3 ada keimanan. Tadi yang disampaikan Bu Witi betul sekali, keimanan atau nilai-nilai religius. Doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nilai keyakinannya apa? Nilai kebajikannya apa? Yaitu nilainya keimanan atau religius. Tadi dilarang terlambat pada peraturan yang ada di sekolah. Terus keyakinannya apa? Hadir tepat waktu. Nilai kebajikannya kedisiplinan, tanggung jawab juga bisa. Kebersihan, menjaga kebersihan ruang kelas dengan piket kelas. Yang selanjutnya keamanan, saling menjaga barang-barang di kelas. Menjaga barang-barang di kelas berarti nilai kebajikannya keamanan, tanggung jawab juga ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kekeluargaan, saling berinteraksi bersama teman. Berarti apa? Kekeluargaan ya. Kekeluargaan, misalkan menghargai orang lain juga bisa. Kerindangan, menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Nilai kebajikannya cinta lingkungan. Selanjutnya kerapian, berseragam sesuai aturan sekolah. Kalau peraturan kan namanya dilarang memakai sepatu stick. Nah, dikemas lagi menjadi kakek kelas pakai kata-kata yang lebih positif. Keindahan bersama menghias ruang kelas, kesopanan, hormat kepada guru. Berarti nilai kebajikannya menghormati. Ya baik Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar yang pertama ada survival atau bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan dasar survival atau bertahan hidup itu apa? Contohnya Bapak Ibu. Kebutuhan primer. Apa Bu Siska? Kebutuhan primer. Iya, contohnya. Contohnya kebutuhan dasar saya makan. Ya, makanya saya langsung ke Bu Siska. Apa Bu Siska kebutuhan dasarnya? Oh, kebutuhan dasar Bu Siska untuk bertahan hidup adalah makan Bapak Ibu. Makan. Kerja ya, semuanya juga. Oh, semuanya. Oh, iya. Kirain saya Bu Siska saja, ternyata semuanya Bapak Ibu. Ya, makan. Ya, seperti itu. Terus ada penguasaan atau power, ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Selanjutnya fun, gaya ya, saya pakainya bahasa Inggris sama Ibu. Fun apa artinya Bapak Ibu? Kesenangan ya. Kesenangan contohnya apa Bapak Ibu? Healing. Healing ya Bu, healing ya. Healing. Kapan Bu Humas kita healing Bu Humas? Februari Oh Februari, amin. Shopping, yang sering shopping sama ini saya kesini. Oh Bu Rohmi shopping, iya. Shopping, freedom, kebebasan. Kebebasan itu berarti apa? Tidak mau dilarang-larang. Bebas, pengen mau apa aja. Itu seperti saya Bapak Ibu, pengennya bebas, carpe diem. Ya. Nah terus sudah semua ya, 5 ya. Ya, bagaimana selama ini Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda? Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu, itu Ibu, Bapak melakukan apa kira-kira? Kerja. Bekerja ya. Bekerja dengan rajin, dengan giat untuk menghasilkan uang ya Bapak Ibu ya. Kalau ada cuan, kalau ada uang, kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Selanjutnya, hal mana yang paling penuh dalam diri Anda? Penuh. Penuh, Bu Tetek apa Bu yang penuh Bu? Hal mana yang paling penuh dalam diri Anda? Yang maksudnya yang Terpenuhi. dialami ya. Iya, Yang dialami yang paling full itu apa gitu ya? Iya, ada apa kebutuhan? Ya, Kebutuhan penguasaan. Tiap hari pergi-pergi terus. Ya pasti healing gitu. Kalau pergi-pergi terus pasti gitu. kebahagiaan. Fun, Bu Yeti, fun, kesenangan, kebahagiaan. Dengan apa Bu? Lesir ya Bu ya? Lesir ke cucu. Tidak keluarganya itu hidup rukun, tidak ada yang berantem. Ya fun. Jadi kalau saya merasa bahagia itu ketika keluarga, baik keluarga kecil saya dan keluarga besar saya itu
itu tidak saling bermusuhan. Jadi tidak ada perselisihan. Jadi rasanya bahagia. Aman, ya, senang gitu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau uangnya banyak, bahagia enggak? Bahagia sekali ya Bu. Oh, iya. Bahagia sekali, saya juga ya. Coba Iya. tanya Bu Romi Bu. Bahagia tidak uangnya banyak atau Tapi pusing? kalau uangnya banyak tidak sehat? Enggak mau jangan. Jadi kesehatan itu juga kebahagiaan. Ya. Terus ya baru yang lainnya. Uangnya banyak dan Masih sehat. oh Kesehatan sih. oh kayak gitu ya. Oh jadi menurut Nggak uang stres, itu Bu. uangnya banyak karena bisa dengan uang banyak bisa menjaga kesehatan. Iya. Oh seperti itu ya. Iya. Iya. Monggo diterjemahkan sendiri-sendiri. Iya. Kita langsung periksa Bu. Maksudnya uangnya banyak, sehatannya juga meningkat. Kalau misalkan pengen sehat, uangnya banyak. Uangnya banyak. Iya. Siap dulu terus uangnya banyak. Iya. Kalau misalkan Anaknya nggak sehat. iya betul. Yang sedang-sedang aja lah Bu kalau saya. Ya, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Ini siapa nih? Kira Bu Yuli lah, Bu Yuli kayaknya nggak pernah nih. Kebutuhan apa sih Bu? Healing apa-apa? Belum ada sejauh kebutuhan terkait dengan apa ya, peralatan rumah tangga. Kebetulan ya ada rumah baru, jadi ya mulai dicicil sedikit-sedikit mulai mengerti. Iya. Susah pindah rumah. Iya. Semoga disegerakan. Semangat Bu Yuli. Baik Bu Yuli. Bu Yuli rumahnya sudah ada, semuanya sudah terpenuhi. Tinggal kebutuhan yang kecil-kecil saja Bapak Ibu. Butuhnya hanya perawatan rumah tangga. Kebutuhan sekunder. Sekunder. Pak saya belajar nih sama guru ekonomi. Ada kebutuhan premier, sekunder dan premier. Maaf salah. Maaf. Saya kan guru olahraga jadi salah seleo sedikit lah. Saya tahunya nol depan, nol belakang Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ada kasus nih Bapak Ibu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajari cara menyetir mobil sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Pertanyaan ibunya, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Kira-kira ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Fun. Kesenangan ya? Iya, betul. Kalau Kesenangan Bapak Ibu. Untuk apel. Bu, untuk apel, pakai sudah bisa naik mobil, terus ngapel gitu ya Bu, terus healing 17. Akhirnya semuanya ya Bapak Ibu ya. Ya, kesenangan betul sekali. Senang. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Bersenandung itu apa Pak Besan? Nyanyi. Oh iya, nyanyi ya. Nyanyi. Oh nyanyinya bersenandungnya lagunya Mas PGRI Bapak Ibu, bukan lagu-lagu yang kekinian, pakainya Mas PGRI kata Bu Iza. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Fun ya, karena dia senang menyanyi. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Fun. Nih, Fun. dia ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, Kasih sayang. kesenangan, sekaligus. Halo Bapak Ibu, kasih sayang ya. Dia ingin diperhatikan sama gurunya. Ya. Nah ini, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan freedom, betul, kebebasan ya. Selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Power. Apa Bu? Penguasaan ya? Ya, betul. Selanjutnya, ini penjelasan untuk kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup. Itu mencakup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Betul tadi disampaikan Bu Romi dan Bu Teteki.
Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Istilahnya caper ya Bapak Ibu ya, ingin diperhatikan ini. Nah selanjutnya penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, didengar. Misalkan ada yang berprestasi, ingin dihargai, ingin disanjung-sanjung juga ada. Kebebasan, cantik juga ada. Bu Romi cantik, itu berarti berarti penguasaan ya Bapak, ingin dihargai, ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Selanjutnya untuk kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Ya, bosan saya pengennya pembelajarannya jangan kayak gitu terus, pengennya yang pembelajaran di luar kelas lah, yang apa ya namanya meneliti-meneliti di luar, jangan di kelas aja, bosan. Ya, kunjungan ya Bapak Ibu ya. Dulu kita pernah ya, zamannya Bu Tatik itu apa namanya pendidikan luar kelas ya, itu kalau nggak salah ke Cajaban, pembelajaran di luar kelas, kesleo lagi saya Bapak Ibu. Pembelajaran di luar kelas, biasanya pembelajarannya di kelas, kita pergi keluar ke Waduk Cajaban kalau nggak salah itu. Ya. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa, healing juga itu bisa. Lah, posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pemantau itu kayak apa ya, mata-mata ya Bapak Ibu ya, spionase itu. Oh gitu. Bapak Ibu ini. Ya, Bu Siska teman ya. Lah, ya, contoh penerapan posisi kontrol. Ada kasus. Yang pertama ini, kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bu Teteki pakainya apa? Kalau misalkan ada siswa yang tidak lengkap memakai atribut khusus upacara bendera. Bu Teteki merasa di posisi yang mana ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saat ini aku teman aja lah. Masa teman Bu? Saya dapat desiminasi dari Bu Eni. Oh, Bu Teteki mintanya teman. Kalau yang lain, Bu Yeti? Kalau biasanya sih penghukum ya Bu. Ada desiminasi ya. Karena yang sudah dapat desiminasi berarti sudah dapat pembelajaran dari Bu Eni, maka kita jawabannya teman. Teman. Yang lainnya Bu Romi? Teman. Teman. Bu Ana? Teman. Bu sama teman. Bu Siska? Ada yang lain? Kan saya suka teman. Oh teman, baik. Nah, posisi kontrol yang pertama, istilahnya paling rendah, itu adalah penghukum. Nanti misalkan ada kasus ini, nanti gurunya bilang, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Itu kami itu kami. Harusnya Ini kesiswaan ini ada rezeki. harusnya barisan Bu Teteki, Pak Isan, saya. Tapi kan ketika kemarin ikut pelatihan apa Bu yang kekerasan, kita nggak menghukum anak ya Bu ya? Menghukum nggak yang kekerasan itu kemarin Bu? disiplin. Yang itu kan biasanya kita memanggil anak yang tidak normatif disuruh baris di depan kan? Itu kan enggak kita. Hanya membersihkan. Iya, ya. Udahlah sedikit-sedikit kita udah meninggalkan posisi kontrol sebagai penghukum walaupun masih ada ya sedikit. Misalnya kalau anak-anaknya sekarang juga kalau tidak di strength seperti itu juga, tapi nanti berusaha untuk belajar ya Bu ya. Tetap ya, ngerti kesiswaan. Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah. Kata-katanya ya, kalimatnya, berapa kali ibu katakan sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah itu teman. Saya juga. Membuat rasa bersalah. Saya juga kecewa. Nah ini tidak. Harusnya gimana dong? Gak boleh nanti Bu. Teman. Saya kecewa dengan Kamu lagi. Ini yang posisi teman. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Di sini di posisi teman, itu guru sebagai apa ya? Tameng buat anak-anak. Jadi anak-anak merasa tidak takut, tapi itu justru salah Bapak Ibu. Kita tidak boleh kayak gitu, tidak boleh menjadi posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan
Kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ini pemantau. juga salah sih. Yang paling baik di antara semuanya 5 posisi kontrol adalah manajer Bapak Ibu. Nah, kita berusaha untuk jadi di posisi kontrol manajer. Kalau yang paling rendah kan tadi posisi penghukum. Urutan pembuat rasa bersalah, teman pemantau, yang paling tinggi adalah manajer. Kita harus bisa menjadi posisi seorang manajer. Misalkan ada kasus yang tadi yang murid tidak memakai atribut, sebagai posisi manajer kita kalimatnya kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu? Jadinya di sini menanyakan kesalahannya itu apa, menawarkan solusi ke anak, seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang mengambil solusi itu anak, bukan Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu guru ikut menuntun saja. Selanjutnya ini tipe penghukum. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya menghardik, kamu gak berani, kamu tidak tertib, awas loh. Nah gitu loh, itu menghardik, menunjuk-nunjuk. Biasanya kan kalau lagi marah-marah Bapak Ibu guru, sini, kamu ngapain terlambat, gitu kan, sambil kayak gini ya. Gini kan, ya itu posisinya menyindir. Hal ini ternyata menimbulkan dampak Bapak Ibu, dampaknya dampak negatif. Murid akan mengulangi kesalahan yang sama berulang kali dan akan bersifat agresif, menirukan. Kalau orang tuanya galak, nanti anaknya juga ikut-ikutan galak ya. Istilahnya berek-berek, berarti orang tuanya berek-berek, anaknya juga ikut berek-berek. Berek-berek itu agresif Bapak Ibu. Ya, selanjutnya pembuat merasa bersalah. Di sini pembuat merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut. Dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampaknya apa? Dampaknya murid akan merasa rendah diri, tidak pede, merasa gagal dan tidak berharga, minder. Kata-katanya sih lembut, tapi kan menusuk gitu loh Bapak Ibu. Ya, kayak gitu. Jadinya siswanya itu merasa terpojok, merasa rendah, tidak percaya diri. Lanjut. Teman, guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif, berarti ajakan, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Dampak murid akan bergantung kepada guru, ya, tidak mandiri. Lah saya kayak gini melakukan kesalahan, palingan ada Bu Widi yang membantu saya, yang jadi tameng saya. Jadinya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya posisi pemantau. Guru mengawasi, memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Dampaknya adalah menitik beratkan pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini yang harus Bapak Ibu guru pelajari dan terapkan dalam sekolah. Di sini manajer guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan, menemukan solusi permasalahannya sendiri. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Ya, hukuman atau konsekuensi. Ada kasus Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah merupakan apa ini Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Olahraga Itu saya Bu, kalau telat 5 menit, 2 menit lari muter lapangan, seperti itu. Konsekuensinya dia terlambat Bapak Ibu. Restitusi. Yang terakhir ini adalah restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi nanti kaitannya dengan posisi manajer Bapak Ibu. 2004 ya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini berupa restitusi itu berupa tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Baik Bapak Ibu, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasus murid datang terlambat ke sekolah. Hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu contohnya hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Selanjutnya, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka menghormati dirinya dan orang lain. Di sini kalau yang restitusi berarti guru menanyakan keyakinan kelas. Tadi kan sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada yang disiplin, religius, tanggung jawab. Nanti menanyakan lagi, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Ingatkah kamu keyakinan kelas apa yang disepakati? Nanti anak-anak biar menjawab sendiri Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid atau berdialog untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dalam karakter yang lebih kuat, mandiri dan bertanggung jawab. Jika ada murid yang melakukan kesalahan dipanggil, diajak ngobrol-ngobrol, berdialog, ditanyakan apa sih kamu permasalahannya ini, alasannya kenapa, terus nanti diingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa, terus cari solusi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada segitiga restitusi. Tahapannya ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau menanyakan alasannya, selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas itu kata kuncinya atau cluenya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan, jadinya menstabilkan identitas. Waktu melakukan kesalahan dia diolok-olok temannya, merasa minder, dijudge sama gurunya, dia anak yang bla 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 bla. Nah, ini distabilkan identitas, gurunya menstabilkannya dengan cara apa? Tidak semua orang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, seperti itu Bapak Ibu. Setelah menstabilkan identitas, kita lanjut ke validasi kebutuhan. Di sini kamu cluenya ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini tanya alasan dan menawarkan solusi Bapak Ibu. Solusinya dibantu oleh Bapak Ibu guru. Kalau dirinya bisa mencari solusi ya silahkan, kalau belum gurunya menuntun. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Waktu kesepakatan kelas kan sudah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang ingin ditingkatkan ya Bapak Ibu ya. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Ini ada videonya. Sebentar saya tayangkan. Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Di sini siswa tidak mengikuti pelajaran PJOK karena diajak main PS Bapak Ibu, diajak membolos dari rumah. Itu anaknya sudah memakai seragam. Mohon disimak. Apa yang kamu lakukan? Saya main ke rental PS Bu sama kakak kelas sekarang 12 di PS2 Bu. Baik. Azam, di dunia ini tidak ada manusia sempurna ya Zam. Iya, Bu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan pergi ke rental PS itu apa manfaatnya Zam?
Sejujurnya tidak ada manfaatnya, Bu. Yang kemarin kamu lakukan benar atau salah, Zam? Salah, Bu. Maaf ya, Bu. Saya udah bikin kesalahan. Maaf ya, Bu Weni, Bu Ida, dan ibu saya. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana upaya untuk menjadi lebih baik lagi dan mencari solusi atas masalah ini. Oke, Azam, kamu membolos pasti mempunyai alasan kan? Iya, Bu. Saya punya alasan. Saya kemarin membolos karena saya nggak hafal senam irama, Bu. Terus juga akhirnya diajak sama Kak Farel buat bolos, Bu. Oh, begitu. Oh ya, Zam, menurut kamu keyakinan kelas apa yang perlu kamu tingkatkan, Zam? Menurut saya keyakinan kelas yang harus saya tingkatkan adalah disiplin, menghargai orang lain, jujur dan tanggung jawab, Bu. Oh, baik. Sekarang kamu sadar belum apakah masih akan membolos lagi? Sudah, Bu, saya tidak akan membolos lagi, Bu. Baik. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, Zam? Saya tidak akan membolos lagi dan saya akan berlatih bersama teman-teman untuk latihan senam irama dan saya tak akan menolak ajakan teman untuk membolos, Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Sekarang silahkan kamu boleh kembali ke kelas lagi. Baik, Bu, terima kasih, maaf ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Azam. Setelah saya melakukan restitusi bersama Bu Eni, saya merasa bersyukur, senang, dan lega karena masalah yang saya hadapi dapat terpecahkan. Bu Eni selalu menuntun saya agar mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Bu Eni selalu memotivasi saya agar melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu Eni. Sehat dan sukses selalu ya, Bu. Ya, baik Bapak Ibu, tadi setelah melihat tayangan segitiga restitusi dari saya, aktrisnya saya ya Bapak Ibu ya. Itu, nah itu aktrisnya saya. Nah, setelah melihat tayangan tadi, cuplikan video tadi, Bapak Ibu sudah memahami segitiga restitusi belum Bapak Ibu? Sudah ya. Ada gambarannya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru di posisi control manager, kita tidak boleh menghukum anak, tapi kita harus menawarkan solusi-solusi apa yang harus diperbaiki oleh anak itu, dan jangan lupa meningkatkan keyakinan kelas. Betul tidak Bapak Ibu? Untuk supaya paham, saya mau pertanyaan, menstabilkan identitas itu yang seperti apa contohnya? Siapa ya? Bu Siska lah. Saya orang sempurna. Supaya tidak menstabilkan identitas itu bersesuaiannya berarti merasa bersalah. dari gurunya, karena guru kan nggak sempurna ya kan. Jadi gimana caranya guru bisa memberikan solusi untuk anak, jadi anaknya kan bisa langsung terhadap masalah yang dihadapi seperti ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di applause. Ya. Kita sebagai seorang guru tidak hanya langsung menghukum anak, tapi ditanyakan dulu alasannya apa sih anak melakukan seperti itu, dan untuk agar anak itu tidak minder, tidak percaya diri, Bapak Ibu harus menstabilkannya dengan apa? Gak apa-apa, Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Semua orang itu tidak sempurna. Itu menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, di sini guru menanyakan alasannya. Kenapa sih alasannya? Kamu ingin memperbaiki tidak? Jika kamu yang ingin memperbaiki, solusi apa kira-kira? Guru tuh menanyakan ke anaknya itu, solusi apa? Kalau anaknya tidak bisa mencari solusi sendiri, guru menuntun. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Tadi sudah dijelaskan. Keyakinan kamu, ingat nggak keyakinan kelas yang ingin ditingkatkan di kelas kamu? Nah, kembalikan ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi tidak menghukum. Ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu Teteki, salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanyakan.
kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ya, Bapak Ibu, terima kasih mau untuk acara diseminasi ini sudah selesai Bapak Ibu, tetapi nanti Ibu akan merefleksikan. Sebelum kita merefleksikan, ice breaking lagi, berdiri lagi Bapak Ibu. Ini terakhir kalinya, biar semangat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, jika saya bilang botak, berarti pegangnya kepala, botak. Batik, berarti pegangnya baju. Batuk, berarti pegangnya mulut. Siap Bapak Ibu? Oke, are you ready? Aduh, lemas sekali ini Bapak Ibu. Ini tenaganya sudah berkurang. Are you ready Bapak Ibu? Oh iya, semangat, terima kasih Bapak Ibu. Siap ya? Botak, batuk, batik, batuk-batuk, batuk, botak, batik, botak, batuk. Oh iya, masih konsentrasi. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo silakan duduk kembali. Bapak Ibu, ini adalah refleksi. Di sini refleksinya bagaimana perasaan saat ini Bapak Ibu setelah mempelajari budaya positif. Ada yang mau menyampaikan refleksinya hari ini? Gimana kegiatannya? Happy kah? Puyeng kah? Atau gimana? Ada yang mau refleksikan? Mas Faisal yang Bu Sadiati. Mas Faisal. Perasaannya bagaimana Bu? Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi pada pagi hari ini sangat senang karena dapat menambah pengetahuan sebagai kami sebagai pengajar dan pendidik, di mana untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan itu kita tidak serta-merta hanya menghukum saja, tetapi tadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang itu nanti bisa kita terapkan pada saat kita mendidik dan mengajar siswa kita. Itu saja Mbak. Ya, terima kasih, beli plus, Bu Sadiati. Baik, selanjutnya. Tadi sudah dijawab sama Bu Sadiati untuk perasaannya senang setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini. Saya jadi paham bahwa segitiga restitusi ya Bu ya diterapkan di sekolah. Selanjutnya target saya selanjutnya adalah kira-kira apa Bapak Ibu? Udah gini yang kesiswaan, monggo Bu. Mas Faisal. Targetnya apa kira-kira? Target saya selanjutnya adalah menghukum anak diganti dengan supaya anak itu tidak merasa salah, tidak merasa terhukum, tidak merasa disudutkan, yaitu dengan tadi segitiga restitusi. Iya, begitu kan? Iya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung acara Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk waktu saya kembalikan ke Bu Sadiati nggih. Ditutup Bu Sadiati monggo. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian tadi diseminasi yang sudah disampaikan oleh CGP 9 Ibu Weni Ade Ningtyas Dewi SPD MPD. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya untuk mendidik siswa-siswi kita sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang berguna bagi nusa dan agama. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk lain-lain monggo nanti Bapak Ibu bisa mendiseminasikan di masing-masing kelas, karena Bapak Ibu saya yakin di sini wali kelas bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian yang karena acara sudah kita lalui bersama dengan suksesnya, marilah diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Palapulang oleh CGP 9
Ibu Weni Adining Tias Dewi SPD MPD pada siang hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.